Apa yang akan terjadi jika seluruh kekayaan yang ada di Indonesia dibagi secara merata kepada seluruh warga negara? Kesenjangan ekonomi adalah masalah yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar kekayaan negara, sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kondisi ekonomi yang lebih sulit. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang akan terjadi jika seluruh kekayaan yang ada di Indonesia dibagi secara merata kepada setiap warga negara? Apakah ini akan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata atau justru menciptakan masalah baru? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi dampak dari redistribusi kekayaan secara total, serta berapa jumlah uang yang akan dimiliki oleh setiap orang jika kekayaan Indonesia dibagi rata. Pastikan kamu nonton video ini sampai akhir untuk mendapatkan poin pentingnya, dan jangan lupa ikuti akun ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Untuk memahami implikasi dari distribusi kekayaan yang merata, kita harus lebih dahulu memahami jumlah total kekayaan yang ada di Indonesia. Menurut laporan dari Credit Suisse dalam Global Wealth Report 2023, kekayaan total Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 2,5 triliun dolar atau setara dengan sekitar 38.000 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 277 juta jiwa. Jika seluruh kekayaan ini dibagi secara merata di seluruh penduduk Indonesia, kita dapat menghitung perkiraan jumlah kekayaan yang akan dimiliki oleh setiap orang seperti ini. Jadi, jika seluruh kekayaan Indonesia dibagi rata, setiap warga negara akan memiliki kekayaan sekitar 137 juta rupiah. Jumlah ini tampak signifikan terutama bagi mereka yang saat ini berada di bawah garis kemiskinan. Namun, apakah distribusi kekayaan yang merata benar-benar dapat menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan? Jika setiap warga negara memiliki kekayaan yang sama, kemiskinan dapat secara drastis berkurang. Orang-orang yang sebelumnya hidup di bawah garis kemiskinan akan memiliki akses ke lebih banyak sumber daya, memungkinkan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kondisi kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan kekayaan yang merata, setiap individu akan memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke modal untuk memulai usaha atau mengembangkan keterampilan mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Ini akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas di seluruh negeri. Dengan pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, kemungkinan besar akan terjadi peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Ketidaksetaraan yang ekstrim seringkali menyebabkan konflik sosial dan ketidakpuasan, sehingga dengan distribusi kekayaan yang merata, potensi ketidakstabilan sosial juga dapat berkurang. Meskipun ada beberapa manfaat potensial dari redistribusi kekayaan yang merata, konsep ini juga menghadirkan beberapa tantangan serius yang perlu dipertimbangkan. Salah satu argumen utama yang menentang distribusi kekayaan yang merata adalah bahwa hal ini dapat mengurangi insentif bagi individu untuk bekerja keras atau berinovasi. Dalam sistem ekonomi yang kompetitif,
orang termotivasi untuk bekerja keras dan menciptakan nilai tambah dengan harapan mendapatkan imbalan finansial yang lebih tinggi atau yang lebih besar. Jika semua orang memiliki kekayaan yang sama, maka motivasi untuk meningkatkan keterampilan, berinovasi, atau mengambil resiko untuk memulai usaha dapat berkurang, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun semua orang mungkin mulai dengan jumlah kekayaan yang sama, tidak ada jaminan bahwa distribusi kekayaan ini akan tetap setara dalam jangka panjang. Orang-orang yang lebih cerdas dalam mengelola keuangan atau lebih beruntung dalam investasi mungkin akan mulai mengumpulkan lebih banyak kekayaan lagi. Sementara yang lain mungkin akan kehilangan kekayaan mereka karena pengeluaran berlebihan atau keputusan yang kurang bijak. Dalam beberapa dekade, distribusi kekayaan mungkin akan kembali tidak seimbang. Sebuah ekonomi yang hanya didasarkan pada kesetaraan absolut dalam hal kekayaan dapat mengalami stagnasi. Dalam ekonomi pasar yang berkembang, ada dinamika antara penawaran dan permintaan, resiko dan imbalan yang mendorong inovasi dan pertumbuhan. Redistribusi kekayaan tanpa mempertimbangkan produktivitas individu atau kontribusi ekonomi dapat menyebabkan ekonomi yang stagnan, di mana individu merasa tidak termotivasi untuk berkontribusi lebih karena kekayaan mereka sudah terjamin. Jika semua orang tiba-tiba memiliki jumlah uang yang sama, permintaan untuk barang dan jasa mungkin meningkat secara signifikan. Hal ini dapat memicu inflasi yang tidak terkendali, di mana harga barang dan jasa naik karena peningkatan daya beli masyarakat. Dalam skenario seperti ini, kekayaan yang dimiliki oleh orang mungkin akan terdevaluasi dengan cepat, sehingga menciptakan masalah ekonomi yang baru. Meskipun gagasan redistribusi kekayaan yang merata terdengar menarik dari perspektif moral dan sosial, dalam prakteknya hal ini akan sulit dilakukan dan berpotensi menciptakan masalah baru. Sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera tidak hanya ditentukan oleh jumlah kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu, tetapi juga oleh bagaimana kekayaan tersebut diciptakan, dikelola, dan didistribusikan secara berkelanjutan. Kekayaan yang merata tanpa mempertimbangkan faktor produktivitas, inovasi, dan kebijakan ekonomi yang tepat mungkin tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, kebijakan yang fokus pada pengurangan kesenjangan ekonomi, memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, peluang kerja, dan modal mungkin akan lebih efektif dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di masyarakat. Jika semua kekayaan di Indonesia dibagi rata, setiap warga negara akan memiliki kekayaan sekitar 137 juta rupiah. Meskipun hal ini dapat memberikan dampak positif seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, redistribusi kekayaan yang merata juga menghadirkan tantangan besar seperti hilangnya insentif kerja, ketidakstabilan ekonomi, dan potensi inflasi. Kesejahteraan yang sejati tidak hanya datang dari kesetaraan dalam kekayaan, tetapi juga dari penciptaan lingkungan yang mendorong inovasi, produktivitas, dan akses yang adil terhadap peluang ekonomi. Oleh karena itu, alih-alih mendistribusikan kekayaan secara merata, fokus pada kebijakan yang mengurangi kesenjangan dan menciptakan keseimbangan antara peluang dan hasil ekonomi mungkin merupakan solusi yang lebih realistis dan berkelanjutan.